Anak-anakku yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati indahnya di bulan suci Ramadan. Agar Ramadan kita semakin indah dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita mengetahui dan mengkaji di antara adab-adab dalam menjalankan puasa Ramadan. Adapun adab yang pertama adalah makan sahur. Keberadaan sahur sebagai barokah sangatlah jelas, karena dengan makan sahur berarti mengikuti sunnah, menguatkan badan dalam puasa, serta menambah semangat untuk menunaikan ibadah puasa. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam sahur itu terdapat barokah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun adab yang kedua adalah menjaga dari hal-hal yang merusak nilai ibadah puasa. Hadis dari Abi Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya puasa itu bukan menahan dari makan dan minum saja. Hanyalah puasa yang sebenarnya adalah menahan diri dari laghu, yaitu ucapan sia-sia, dan rafas, yaitu ucapan kotor. Maka bila seseorang mencacimu atau berbuat tindakan kebodohan kepadamu, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Anak-anakku yang saya cintai Allah, sungguh bernilai ibadah ketika kita mampu menjaga lisan kita, ketika kita mampu menjaga perkataan kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Adapun adab yang ketiga adalah memperbanyak sedekah, amal kebaikan, berbuat baik kepada orang lain. Ibnu Abbas berkata, Nabi adalah orang yang paling pemurah dalam kebaikan, apalagi di bulan Ramadan. Ketika ditemui oleh Jibril, dulu Jibril menemui beliau setiap malam di bulan Ramadan sampai selesai. Nabi menghadapkan atau mengajarkan Al-Quran kepada Jibril. Jika beliau telah ditemui oleh Jibril alaihi salam, maka beliau menjadi orang yang paling pemurah dalam kebaikan dibandingkan angin yang terutus. Anak-anakku yang saya banggakan Allah, jangan biarkan hari-hari kita tanpa berinfak kepada orang lain. Jika kita mempunyai makanan berlebih, maka bagilah kepada tetangga-tetangga kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada keluarga-keluarga kita, karena nilainya sangat besar apa yang kita berikan di bulan Ramadan. Adapun adab yang keempat adalah banyak berdoa selama berpuasa. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Yang pertama adalah imam yang adil, yang kedua adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan yang ketiga adalah orang yang teraniaya. Salah satu di antara doa yang tidak tertolak adalah orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Maka dari itu anak sekalian, jangan sia-siakan ketika kita sedang berpuasa. Mintalah pada Allah, berdoalah kepada Allah doa yang terbaik. Semoga ayah ibu kita semuanya sehat, dilapangkan oleh Allah segala rezekinya, dijauhkan dari segala macam penyakit, dan dimudahkan segala urusannya. Adapun adab yang kelima adalah menyegerakan berbuka puasa. Nabi bersabda, manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan puasa. Hadis riwayat Bukhari. Adapun sunnah Nabi yang kadang terlupakan ketika kaum muslimin berbuka, yaitu berbuka sebelum sholat maghrib dan memakan rutop atau kurma basah lagi segar, atau kurma kering atau air. Jangan sampai perut kita kosong sampai usai sholat maghrib. Maka ketika adzan terdengar, segerakanlah untuk berbuka, segerakanlah untuk berdoa, meminta kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan pada hari itu merupakan kenikmatan, merupakan sebuah barokah yang akan memudahkan jalan kita untuk menuju surganya Allah. Adab yang keenam adalah menegakkan sholat malam atau sholat tarawih dengan berjamaah.
Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat pada malam bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah. Maka anak sekalian, jangan biarkan malam-malam kita tanpa sholat tarawih berjamaah. Ayo kita sholat tarawih bersama keluarga kita di rumah. Jadilah imam, jadilah makmum yang solih, yang ketika sholat khusyuk, mengharap ridha Allah, sebagai rasa ungkapan rasa syukur kita karena masih dipertemukan oleh Allah bersama bulan Ramadan. Yang ketujuh adalah membaca dan mempelajari Al-Quran. Ramadan yang dikenal sebagai Syahrul Quran adalah kesempatan yang sangat berharga bagi kita untuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Nama Syahrul Quran yang melekat pada bulan Ramadan adalah karena diturunkannya permulaan Al-Quran dalam bulan ini, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 185, bulan Ramadan yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi berkata, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif lam satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Anak sekalian, demikianlah ada puasa yang hendaknya kita perhatikan. Semoga puasa Ramadan kita tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita dan berkenan membalas amalan kita dengan sebaik-baik balasan yang kelak. Allahumma amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mari sama-sama kita meraih ridha Allah. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.